Hari bahagia yang dinanti-nanti telah tiba. Setelah menjalani pendidikan kejuruan setingkat sekolah menengah atas selama 3 tahun, hari ini 29 Mei 2024, puluhan pelajar SMK Brawijaya Batu telah menjalani proses wisuda Purnawiyata dengan berakhirnya proses belajar keilmuan di Lembaga Pendidikan Kejuruan SMK Brawijaya Kota Batu. Menandakan para lulusan ini sudah siap terjun dalam dunia industri ataupun dunia usaha sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Proses wisuda Purnawiyata berlangsung di Hotel Ciptaningati, Sisir Kota Batu, yang juga disaksikan oleh para orang tua murid, guru, hingga perwakilan dari DUDI atau dunia usaha. Wisuda berlangsung sederhana namun tidak mengurangi makna dari prosesi wisuda yang menandai telah berakhirnya masa tugas belajar bagi para lulusan yang tahun ini dinyatakan lulus 100%. Kepala Sekolah SMK Brawijaya Batu Dr. Andes Mulyono mengatakan, tahun ini merupakan wisuda Purnawiyata yang ke-40 dan bersyukur telah berjalan sukses dan lancar. Untuk kesekian kalinya, menurut Mulyono, STM atau SMK Brawijaya Batu telah meluluskan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai jurusan yang dipilih, baik jurusan teknik permesinan, teknik komputer dan jaringan, maupun teknik kendaraan ringan. Alhamdulillah, hari ini Rebu kita SMK Brawijaya Batu mau wisuda lulusan untuk angkatan yang keempat. Jadi sekitar 58 wisudawan hari ini kita wisuda, untuk kemudian kita lepas ke masyarakat setelah 3 tahun lamanya menjadi bagian dari siswa SMK Brawijaya Batu. Kita semua berharap dari yayasan, dari pihak SMK Brawijaya Batu, semoga lulusan kita pada tahun ini mampu memasuki dunia kerja, menjadi tenaga-tenaga kerja yang profesional, yang bisa memenuhi kompetensi yang diperlukan dalam pembangunan bangsa kita dimanapun mereka nanti. Sementara perwakilan dunia usaha yang juga alumni STM Brawijaya yang saat ini juga menjabat sebagai Dirut Perumdam Amongtirto Kota Batu, Edi Sunaidi, menegaskan sejalan dengan kebutuhan di setiap perusahaan atau dunia industri, maka lembaga pendidikan khususnya kejuruan wajib update dalam kurikulum, serta upgrade khususnya dalam penunjangan sarana pembelajaran baik teori maupun praktek. Hal tersebut seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Link and Match menjadi penting sebagai bentuk program yang mengantarkan keterkaitan atau link atau kompetensi lulusan pendidikan sepatutnya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pembangunan berupa kesesuaian atau match atau hasilnya cocok dengan kebutuhan DUDI dalam segi kuantitas, kualitas, ragam, kualifikasi, dan waktu. Ya, di lulusan SMK Brawijaya adalah lulusan skill ya, karena dididik tentang skill kemampuan masing-masing siswa. Maka di dalam skill ini harus ada uji kompetensi. Apakah kompeten atau tidak kami di bidang yang kami geluti. Nah, untuk supaya belum masuk ke dunia kerja, dunia luar kita kompeten atau tidak, mungkin adik-adik kita harus mampu untuk menguji kompetensi mandiri. Artinya bahwa ketika saya di TKR mesin otomotif misalkan, di mesin otomotif ini berapa unit kerjanya? Karena 10 unit kerja tentang solar, bensin, sebagainya. Misalkan di masing-masing sektor itu ada unit kompetensi 9 unit misalkan. Mereka harus mampu menguji secara mandiri. Saya mampu enggak di 9 unit ini, bidang ini, dan sebagainya. Sehingga ketika dia jujur untuk menilai dirinya sendiri dan menyatakan bahwa saya kompeten, maka perlu diuji di lapangan di dunia kerja, kompeten atau tidak. Ini salah satu bentuk awal yang harus dilakukan, tapi harus jujur. Untuk menyatakan saya kompeten tidak harus jujur. Kalau di kita orang menyatakan kompeten, kan saya uji. Karena saya sebagai asesor, ya saya uji. Anda sudah menyatakan kompeten, karena Anda sudah ngomong kompeten, ya saya uji kompeten atau tidak. Nah ini langkah awal, startnya awal, kawan-kawan siswa ini harus melakukan uji kompetensi secara mandiri. Dia harus uji dirinya sendiri. Saya mampu nggak di sini? Oh, saya dapat di sini nggak, dan sebagainya. Dia harus mampu menguji diri sendiri sebelum dia diuji oleh lembaga lain atau orang lain. Itu satu awal yang harus dilakukan. Yang kedua adalah harus ada sertifikasi kompetensi, karena semua keahlian sekarang harus berkompeten dalam undang-undang ini.
Nah, yang ketiga adalah mereka harus tidak boleh lembek tadi, harus punya jiwa keras pada dirinya sendiri, punya jiwa lembut, lemah lembut kepada orang lain. Dari Kota Batu, Akbar Ativi melaporkan.